Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sani Fulfiansyah, NIM 236151014, kelas 5A D3 TI. Nah, ini untuk UASnya pemrograman tingkat lanjut. Saya akan mulai dengan membuka database-nya karena database ini diperlukan. Database ini saya menggunakan MySQL menggunakan aplikasi Laragon. Oke, sudah saya mulai ini di sini. Ini bisa kita lihat database-nya juga. Saya pakai yang kuliah. Sembari menunggu load-nya, saya akan membuka kode. Ini kodenya. Ini database awal rancangannya yang eh, diharuskan mengikuti ini untuk membuat aplikasinya nanti menggunakan Python. Nah, di sini kita ada tabel data barang, stok harga, penjualan, pembelian, detail jual, detail beli yang dimana kolomnya itu sudah disediakan. Nah, di sini saya ada melihat untuk jumlah halaman yang akan dibuat ataupun user yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan dua user aja sih sebenarnya, administrator dan juga seller. Oke, oke. Sepertinya database-nya sudah load. Ini bisa kita masuk. Nah, di sini saya menggunakan, oh sorry, kecil tulisannya. Di sini saya bisa menggunakan DBS Pro 5 Agasal 2025. Ini merupakan database yang akan saya gunakan. Ini tabelnya di sini. Ini untuk user, stok, penjualan, pembelian ini tidak dipakai, bisa saya hapus. Pembelian, harga, detail jual, detail beli, dan data barang. Yang dimana data barang ini adalah induk dari semuanya ini. Nah, untuk usernya, ini dia ada 3 user, tapi saya akan tidak menggunakan buyer. Oh, ini data barang ini. Untuk desainernya bisa kita lihat di sini. Agak berantakan dikit, cuma ini kita tidak pakai karena tidak ada relasi di sini. Nah, data barang ini menyambung dengan stok, harga, penjualan, pembelian, detail beli, detail jual. Otomatis ini sudah, oh maaf, penjualan dengan pembelian tidak tersambung, tapi secara nggak langsung akan digunakan di perjoinan sih. Nah, ini untuk detail jual, ini ada foreign key dari penjualan, yaitu ID jual. ID jual ini primary key dan akan dipakai di detail jual. Begitu juga pembelian. Oke, di sini sudah cukup. Oke, ini bisa kita mulai dengan programnya. Nah ini bisa sambil saya jalankan ya. Ini bisa saya jalankan dengan menggunakan perintah ini. Ups, kenapa ini? Oke, P, dot, oke. Ini kita enter. Dan seharusnya tidak ada. Nah ini kita disambut dengan login sistem yang dimana ini akan dimulai atau di-trigger di saat ini kita nanti aja login sistemnya. Mari kita berbicara tentang library yang akan saya gunakan dengan dan diteruskan dengan dbconfig untuk menyambungkan database-nya. Di sini ada tkinter, MySQL connector untuk digunakan di dbconfig nanti. Import time ini akan digunakan pada saat faktur nota pencetakan kedua itu. Di sini ada koneksi, define koneksi. Ini akan memanggil MySQL connector. Nah, ini isinya di sini. Di sini dia. Create database if not exist, tapi saya sudah membuat database-nya duluan di PHP MyAdmin dengan menggunakan relasi yang sudah ada tadi. Dan di sini ada INIDB, itu cuma uh, pembuatan awal aja sih sebenarnya di sini. Ini ada simpan data, ini simpan data. Ini kemungkinan di atas ini tidak terlalu saya gunakan, soalnya langsung otomatis di bawah. Nah di sini class aplikasi inventaris. Nah ini di sini, ini whole sistemnya apa keseluruhan tampilannya ada di sini nanti. Oke, dimulai dari define inisialisasi self root ini. Aduh, waduh, aduh, ketekan apa itu? Reject. Oke, sip. Self root ya. Self root ini ya
Terus self-root ini, title, ini, aplikasi inventaris yang di atas window itu. Nah, ini resolusi yang akan dipakai 800 kali 600, ya, kemudian resizable false karena di sini tidak bisa di resize. Dengan demikian, ya, tidak bisa. Ini horizontal, ini vertikal, nya ya, horizontal dan vertikal. Keduanya dimatikan, ya, jadi tidak bisa di resize. Oke, sip. Ini warna frame-nya, form login. Nah, ini yang terpenting. Sebelum memasuki menu utama, dia akan menampilkan login sistem, yang dimana ini ada di bawah untuk uh, sistemnya. Define form login self. Nah, ini di sini tampilannya ada TK, ya ini tag inter untuk tampilannya, tag inter label, frame form, ini membentuk ini username dan password dan juga login. Nah, untuk teks variabelnya ini nanti ada di bawah untuk fungsi-fungsinya. Lanjut ke on login. Nah, ini di sini ada dilanjutkan on login. If username or not password. Nah, jika username-nya atau passwordnya salah itu ataupun kosong itu nanti ada ininya. Tuh, seperti itu. Oke, ini melakukan koneksi. Ini mencoba mengambil password user. Jika benar, ya akan melanjutkan ke menu selanjutnya. Oke. Nah, ini kalau sudah benar semua, ini bisa kita coba di Sunny Admin. Sunny Admin, passwordnya hanya 123 saja. Bisa kita login kan? Ya. Oke, ini di sini ada menu utama yang dimana itu ada welcome screen. Nah, welcome screen ini nanti ada fungsinya sendiri di bawah ini. Oh, hei, nggak boleh. Nih, di sini welcome screen dan juga clear frame ini clear frame ini cuma fungsi dari ada yang dipakai nanti. Welcome screen ini yang ditampilkan sekarang, selamat datang isi. Oh ya, bisa kita ganti semuanya. Cuma Comic Sans juga aku pakai kemarin itu. Ya itu. Nah, di situ itu dimulainya langsung di sini. Nah, di atasnya nih ada panel, ada data barang, stok, harga, penjualan, pembelian, laporan. Laporan ada banyak dan juga keluar. Oke, di sini saya akan mulai dengan data barang. Oke, data barang ini ada di sini, di menu baru ini, yang atas data barang, view data barang, dan juga input. Di sini ada dua nih. Ini add where cascade. Nah, cascade itu berfungsi sebagai kayak gini, ya, seperti itu. Input data barang. Nah, input data barang ini bisa kita add dan lain-lain. Ini untuk simpan barang. Nah, simpan barang ini tombol simpan barang. Ini fungsinya ini. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ini memasukkan data barang sesuai dengan kolom dari tabel data barang. Nah, dia memanggil ini. Ini connect cursor. ID barang from data barang. Nah, jika ada duplikasi, maka ya tidak berhasil. Mari kita coba untuk bikin data barang baru yang namanya itu apa ya? PopMe. PopMe. Nah, PopMe ini satuannya pages. Nah, bisa kita simpan. Kode barang sudah ada, otomatis kode A2 sudah ada. Nah, bisa kita ganti di sini. A3 berarti. Kemudian berhasil. Uh, datanya ini akan masuk ke sini. Nah, setelah menampilkan sukses, akan tidak boleh. Akan menampilkan self view data barang yang dimana view data barang itu ada di sini. Ini view data barang. Kalau ini kan input, kalau ini view data barang. Nah, ini view data barang ini ada ID barang, kode nama dan satuan. Nah, di sini menampilkan secara singkat apa aja data barang yang sudah terregister atau juga terdaftar dan juga satuannya, kodenya juga. Oke. Jika sudah bisa kita tekan kembali. Itu untuk data barang ya. Lanjutkan dengan kita kembali ke sini. Menu harga. Menu harga ini ada set harga jual, harga beli dan juga view harga keseluruhan. Nah, ini di sini. Oh, saya lupa stok dulu ya. Ya, sorry. Nanti saya akan lanjutkan di harga itu. Untuk stok, ini ada stok, form input stok, self view stok. Fungsinya self ini dia seperti wadah. Wadahnya bisa dipanggil kemana-mana. Nah, nanti jika self ini di titik baru dia memanggil variabelnya. Variabel dari yang sudah dibuat ini, define ini, def ini. Oke, sip.
Oke, di situ bisa kita lihat untuk stok ada dua ya, stok tambah stok dan juga cek stok. Mari kita lihat cek stok dulu ya. Ini view data barangnya, ini view tinggal memanggil aja sih, nge-query aja, nge-select ID, kode namanya yang tadi. Oke, sip. Ini untuk input ya, untuk input dan juga untuk on simpan. Nah, ini input ini ada mana ini? Text variable self var jumlah. Habis itu ada lagi di sini self var barang. Nah, ada lain-lain. Itu mengambil ya. Nah, ini di sini. Pilihan dan jumlah. Nah, untuk on simpan ini dia fungsinya ada di sini, tambah stoknya. Jadi kita menambah stoknya berapa. Misalnya PopMe, ya udah kita lihat dulu aja stoknya. Cek stok, tidak ada di sini karena tidak tertampil karena tidak ada stoknya. Tapi kita cek di tambah stok menggunakan eh, opsi yang tersedia ini. Ini bisa kita pilih PopMe mau berapa. Jumlah stoknya misalnya 10, kita simpan. Stok berhasil ditambahkan di update. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi ya kita menambahkan ini. Kita menambahkan mengupdate stok jumlahnya di mana ID-nya yang dipilih. Jadi ID yang terkait dipilih, kemudian masukkan jumlah yang diinginkan. Jika terpencet itu atau ditekan ataupun di submit akan menampilkan sukses yang bertulisan stok berhasil diupdate atau ditambahkan. Nah, kita bisa oke. Kemudian langsung lanjut karena di sini ada self view stok langsung otomatis. Jadi nggak stay di sini. Sebenarnya bisa saya aktifkan sih semua. Untuk kecil-kecilan saya aktifkan aja. Nah, di sini PopMe. PopMe yang sudah ada 10 ya. Nah, ini di sini. Nah, view stock ini. Untuk view stocknya tinggal sama, tinggal nge-query, nge-select. Ini perjoinan ya. Menggabungkan data barang dengan di barang stok. Nah, oke ini bisa kita lanjutkan di harga. Nah, di sini harga ada harga jual, harga beli, dan juga lihat harga. Nah, ini kita bisa lihat harganya lagi. Nah, kode A3 dengan nama PopMe tidak ada harga jual dan harga beli. Nah, ini bisa saya jelaskan di sini. Mari kita lihat harga jual. Nah, harga jual kurang lebih sama seperti stok. Hanya berbeda di page aja sih sebenarnya sama beda fungsi udah itu aja. Untuk harga barang ini bisa kita pilih lagi. PopMe harga jual mau berapa? Misalnya saya beli 5.000 ya. Atau sorry, itu jual ya. Harga jualnya ini jangan harga jual dulu dah. Kita harga beli dulu. Harga beli PopMe. PopMe ini saya misalnya beli gitu. Nah, ini saya bingungnya di sini. Saya bikinnya fokusnya ke admin aja. Jadi harga beli ini seperti toko ini membeli barang terus menjual dengan harga berapa. Nah, mungkin saya jelaskan dari sisi saya aja. Oke, Popme mau produsennya beli kayak 5.000 dah, 5.000 per pieces beli. Nah, ini di sini harga beli, harga jual kosong karena tidak ada. Dan kita bisa lanjutkan dengan memberi dia harga jual. Harga jualnya biar untung dijual 7.500 ya. Ini berhasil disimpan atau diupdate. Oke. Ini penjelasannya untuk simpan harga ini semua ada di sini. Ini simpan kembali, ini ada dipanggil fungsinya nanti. Oke, ini simpan harga jual. Ini di sini sama seperti menginputkan stok, dia hanya menginsert into harganya terus dipanggil terus value-nya apa. Oke. Kemudian harga beli sama. Cara inputnya sama. Kemudian ini fungsinya ini on simpan harga beli. Oh, oke, on simpan harga beli nih. Di sini kepanggilnya di ujung atas itu. Nah, sudah selesai. Ujung-ujungnya nanti self view harga. Kalau sudah selesai ya. Ini ada 3 barang ternyata. Oke. Transaksi jual. Nah, transaksi jual ini ada di penjualan. Penjualan ini admin bisa, penjual bisa. Ini penjual hanya mengurangi stok aja sih sebenarnya. Mari kita lihat lagi. Stoknya ada berapa? Stok PopMe ada 10. Misalnya ada pelanggan. Oke. Pelanggan mau beli PopMe 3.
Otomatis kan harusnya jumlahnya 7 sisanya. Mari kita cek. Simpan. Plup. Oke, berhasil disimpan. Mari kita lihat stoknya lagi. Sisa 7. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat di transaksi jual. Nah, di transaksi jual ini dia tetap mengambil query ke opsinya tadi yang sudah ada dengan menggunakan ID barang. Nah, di sini ketika disimpan tekan simpan, dia ada ini validasi dulu. Kemudian jika benar angkanya, ini akan menggunakan operasi matematika pengurangan. Ya, di mana itu? Itu. Oke, nah ini dia ngambil jumlahnya ini nanti. Ngambil jumlah dari yang diisi tadi. Oke, sip. Nah, kalau sudah selesai, tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan, insert into, terus harga jual, dan lain-lain. Insert into lagi. Ini value-nya string. Oke, sip. Nah, oke. Ini error. Transaksi beli. Nah, kalau penjualan kan mengurangi. Kalau pembelian itu menambah stok. Oke. Misalnya saya pilih barang pop mie. Jadi beli berapa ya? Beli 10 dah. Oke, sip. Ini ada fakturnya di sini, di bak faktur. Nah, ini fakturnya akan saya jelaskan nanti. Di saat ada pembelian, oke. Ini untuk UI-nya sama aja. Mari kita langsung bahas ke fungsi yang dimana ini ada pencetakan faktur. Nah, pencetakan faktur ini menggunakan time. Nah, otomatis kan tidak bisa dimasukkan time ke integer. Nah, berarti harus di-translate dulu integer, terus di dalam ini time. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Ini untuk saya debug aja untuk melihat dari apa aja yang di ini. Belum saya hapus, belum saya komen. Nah, itu ditekan simpan akan mencetak faktur dan juga memasukkan data-data yang diperlukan kembali ke uh, tabel lagi harga beli. Nah, ini seperti ini, update pembelian dan lain-lain. Ini sukses tadi, tulisannya sukses. Bisa kita lihat stok ini bertambah dari 7 ke 17 karena bertambah 10 barangnya. Oke. Gitu. Nah, ini untuk laporan stok. Nah, laporan stok ini hanya cuma perjoinan aja sih. Jadi dari data barang SB, ini SB jadi B, stok itu S, B itu data barang, nah tinggal dijoinkan. Join data barang B on S bar ID barang sama dengan B ID barang, order by ascending. Oke, ini bisa kita lihat di stok, laporan stok. Oke, kita jika tekan stok ini. Nah, saya lupa jelaskan tadi. Nah, semua itu ada di sini. Seperti pembelian, penjualan ada di sini semuanya. Untuk panel dan juga sub panelnya ada. Jadi ini kita lanjut ke laporan yang dimana ini ada banyak ya. Laporan stok, harga, master jual, master beli, detail jual, detail beli. Nah itu seperti itu. Nah itu. Oke, kita scroll bawah lagi. Cukup panjang ya. Oke, ini bisa kita lihat. View harga belum. Simpan jual masih bawah lagi. Transaksi beli masih bawah lagi. Ini transaksi beli. Ini laporan stok. Nah, ini dijoinkan semua. Nah, ini menggunakan window. Jadi jika ditekan laporan stoknya, maka muncul window kecil seperti ini. Cuma menjelaskan tentang jumlah stoknya aja ada berapa tanpa melihat ini. Ini bisa digunakan untuk penjualan sih sebenarnya, untuk mengecek stoknya itu. Nanti saya tambahkan di situ. Nah, ini dalam bentuk tree dia. Nah, dalam bentuk tree. Nah, ini tree ini bisa dipanggil dari sini. Di titik enternya ini. Oke, kita scroll bawah lagi. Nah, ini semua sama. Nah, jika ada error nanti akan menampilkan gagal menampilkan data ya. Oke, sip. Lanjut ke laporan harga, kurang lebih sama. Harga, ini harganya. Ini harga, oke. Ini ada master jual. Ini master jual. Ini ada nota, tanggal, dan grand total. Untuk master beli, ini ada pembelian sesuai tanggal. Hari ini tanggal berapa?
Tanggal 11, tanggal 11, 11 apa jam 11 pagi. Oke, ini ada master beli, dia juga master jual. Oke, sebenarnya grand total pembelian dan juga eh, penjualan per barangnya ya. Oke, di sini ada kodenya. Ini saya jelaskan salah satu aja, master beli sama master jual. Dia menggabungkan dari nggak ada penggabungan sih. Dia mengambil langsung dari penjualan. Dia select nota, tanggal, grand total, dan mengorder by ini descending, bukan ascending ya, descending. Oke, ini ada ini kolomnya nih. Ini di sini menampilkan error jika sudah. Jika salah, ada yang kesalahan di sini, error SE, itu baru mulai data. Oke, sip. Laporan master beli kurang lebih sama. Sebenarnya sama sih, cuma beda tabel aja. Nah, ini banyak nih. Laporan detail jual dan juga detail beli. Nah, ini ada cukup detail di sini. Di kedua ini cukup ada gabungan dari beberapa tabel yang akan digunakan dengan mengutilizekan perjoinan atau menjoinkan tabel itu. Di sini ada tabel detail jual, di sini ada tabel penjualan dan juga data barang. Ini kita dibainkan variabelnya detail jual SD, penjualan J, data barang B. Ini kita gabungkan dengan demikian rupa. Ini order by descending tanggal. Jadi diurutkan melalui tanggal. Tapi tanggalnya tidak masuk di sini ya. Tapi cuma data-data barangnya aja. Nomor faktur ini bisa dilihat di sini dan lain-lain. Detail belinya berapa? Sini. Oke, sip. Ada jumlah dan lain-lain. Oke, sip. Nah, ini di sini sama seperti bawah. Bedanya detail beli sama detail jual ini bisa kita lihat lagi di image-nya ini. Saya cukup bingung sebenarnya. Di sini detail beli dia ada harga beli, tapi di detail jual dia tidak ada harga jual. Jadi cukup sama dengan database-nya ini. Oke, sip. Itu untuk terakhirnya dan ditutup dengan ini, plotnya ini. Menulis sebanyak 1035 baris kode. Ini totalnya dari semuanya itu dan saya akan mendemonstrasikan gimana user itu membedakan ini. Ini kalau admin kan dia punya semua. Nah, misalnya kan saya itu penjual. Misalnya saya penjual, ini saya tinggal ketikkan username yang disediakan, misalnya Sunny Sellers. Bisa kita login. Di sini panel ini yang membedakan. Ini dia hanya bisa menjual. Tapi di sini ada yang kurang. Ini ada notanya juga sih sebenarnya. Tapi di sini ada yang kurang. Bagaimana kalau penjual itu mau lihat stok secara langsung? Nah, ini belum saya revisi, belum saya benerin. Nah, ini saya tambahkan langsung di sini. Ini bisa kita buka lagi. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada self role-nya. Oke. Ini yang kurang kayaknya harga ya. Harga ini bisa kita lihat di sini. Harga di mana harga? Di sini. Jadi kita copy aja yang kita butuhkan. Di sini bisa kita klik. Oke. Ini salah, kita hapus. Klik. Nah, karena penjual itu tidak ada otorisasi untuk menambahkan, oke. Jadi kita hapus saja setnya. Jadi penjual ini hanya bisa melihat harga supaya nggak tanya-tanya sama teman sebelahnya atau di mana, nanya admin, telepon admin untuk harganya berapa. Ya sebenarnya ada sih yang seperti itu cuma mari kita coba aja. Nah, ini di sini kita save otomatis di sini kan belum ini ya. Mari kita exit dulu. Ini kita exit, kita jalankan lagi. Kita gunakan username seller. Oke, nah di sini akan muncul harga, lihat harga. Nah, ini di sini stok dan harga yang sudah diinputkan. Kurang lagi stok
karena ngelihat stoknya ada atau tidak. Nah, ini tinggal menambahkan aja. Mari kita lihat view stock. Nah, ini yang kita butuhkan. Jangan, jangan. Oke, biar aja. Cut ya. Oke, bisa kita tambahkan di sini di bawah. Mau sebelum atau sesudah? Sebelum harga aja lah. Ada apa itu? Oke, sip. Hapus. Ya, tidak bisa input stok karena hanya seller. Nanti sellernya iseng dia input macam-macam. Kita hapus, kita save. Ini masih jalan aplikasinya. Kita exit dulu, kita enter lagi. Sani seller. Surga. Oke. Nah, ini. Jadi penjual bisa ngecek stok secara cepat dan juga melihat harga secara cepat tanpa harus menghubungi temannya atau admin ataupun orang yang punya otorisasi untuk mengecek itu. Ini ada laporan jualnya di sini. Di sini ada laporan jualnya untuk penjualan, notanya dan lain-lain. Nah, itu aja sih untuk ininya. Untuk pembelian, nah itu pembelian masih bingung. Pembelian dia cuma mengambil menu pembelian aja. Jadi ini yang akan digunakan itu admin dan juga penjual. Ini sudah cukup sesuai pembelian itu. Saya menangkapnya untuk pembelian karena soalnya kurang berkah kemarin ya. Pembelian ini seperti supplier gitu. Jadi membeli barang dari luar, misalnya dari perusahaan A, B, C ya, mengambil barang, membeli, terus menginputkan belinya itu berapa gitu. Nah, itu saya tangkapnya seperti itu. Dan jual itu menjual ke konsumen. Jadi konsumen datang mau beli apa, eh, orang yang sellernya mengetik menjual ini, udah struknya ada di situ. Dan cuma buat history aja. Nah, ini di sini. Oke, sip. Itu saja dari saya. 1035 baris kode. Ada teman saya ada yang lebih banyak lagi. Tapi itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari aplikasi yang telah saya buat. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.